Tamu empo yang satu ini berasal dari kota dengan keindahan lautnya, yaitu Manado. Bapak Eka Pradana Wijaya, pimpinan cabang PNM Manado, adalah pemimpin ulung yang mengukuhkan timnya melalui kebijaksanaan dan dedikasi. Memadukan kerja keras dengan peningkatan spiritual, beliau juga menciptakan lingkungan kerja harmonis untuk mencapai tujuan target kerja dan tujuan akhirat secara seimbang. Inilah obrolan eksklusif Empok bersama pimpinan cabang PNM Manado. Hai, halo Sobat PK yang ada di rumah. Kembali lagi sama aku, Empok Carla, di podcast Mekar dan Ulam. Nah, hari ini, sebelum aku kasih tahu ke kalian nih, kita ada di mana, aku mau main games dulu nih sama seseorang nih. Nah, kita mau main games apa sih kira-kira? Hari ini kita akan main games untuk menentukan atau untuk kasih tahu kalian kira-kira kita ada di kota mana ya. Nah, hari ini aku bersama salah satu pimpinan cabang dari Manado. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita masuk atau kita kasih tahu teman-teman nih, kita lagi ada di mana? Kita mau main games, Pak. Jadi di depan Bapak dan di depan Empok udah ada kertas gitu ya. Jadi kertas ini ada 5 kata yang dimana kita harus menebak dan pasangan kita harus memberikan clue. Jadi waktu 1 menit aja. Kalau misalkan kertas pertama Bapak nggak tahu, langsung di pass aja gitu. Jadi kira-kira dalam 1 menit berhasil menebak 5 kata nggak ya? Gitu. Aku saking excited sampai lupa kenalin nih. Ini adalah Pak Eka gitu ya. Nah, gimana Pak? Kita siap main kali ini? Siap. Waktunya berapa menit? 1 menit. Oke, 1 menit. Kita mulai. Jadi mulai dari aku dulu. Nanti Bapak yang memberikan clue, aku yang nebak ya. Oke. Oke? Perusahaan yang sekarang ini, perusahaannya Nada saat ini kerja. Karya di Madani. Gampang ya. Oke, apa nih Pak? Makanan yang semalam dimakan. Rahang tuna. Asik. Oke, coba ini. Terus makanan yang waktu pertama kali datang. Pertama kali datang. Datang ke Manado. Coba makanan apa? Saya makannya mie cakalang, Pak. Bener gak? Salah ya? Temannya. Ada cakalangnya? Bisa. Bisa. Ada juga. Apa dari sayur atau daging, Pak? Atau makanan khasnya Manado. Yang sudah Bubur pernah coba. Manado? Iya, bahasanya sudah benar sih, tapi namanya tinutuan. Oh, tinutuan. Berarti benar dikit ya? Oke. Ini, Pak. Ya, suka kemana kalau travelingnya? Berenang sih ke pulau-pulau gitu. Oh iya. Kalau ke Tomohon, berarti dataran tinggi mau apa di sana? Pas aja deh. Pas aja deh. Bapaknya udah habis. Berarti aku cuma bisa menebak 3 ya tadi ya. 3 tadi doang. naik gunung. Oke. Sekarang udah gantian Bapak. Boleh. Nah, ini Pak, ada pasar yang jual macam-macam daging nih di sini. Ada daging kelelawar, daging ular. Pasar Besar Hati. Bukan, daerah mana nama di pasar itu? Tomohon. Oh benar, sip. Lanjut Pak. Mari kita coba ya. Nah ini ada di depan kita kebetulan Pak. Pisang Goroho. Ya. Oke, silakan selanjutnya Pak. Nah ini kalau waktu saya SD suka banget disebutin nih namanya wisata apa Pak? Bisa ketemu ikan-ikan, bisa snorkeling, diving. Oh, Bunaken. Yes, benar. Oke, next. Nah ini salah satu pedes Pak, pedes terus dari ikan juga nih. Roa. Iya benar, semuanya dapat nih kayaknya. Nah ini salah satu pahlawan ekonomi Indonesia, ujung tombaknya PNM. Pahlawan? Ekonomi Indonesia, ujung tombaknya PNM nih Pak yang sering ketemu nasabah. AO? Yes, benar. Oke, Akana Officer atau AO. Oke, jadi Sobat PK yang di rumah, tadi mungkin Sobat PK yang ada di rumah denger ya, ada Tomohon, ada Bunaken gitu ya. Kira-kira ada Samberoa juga gitu. Kira-kira kita ada di mana sih Pak? Di Manado. Di Manado. Kota Manado. Aku jadi hari ini lagi berkesempatan nih untuk ngobrol bareng Pak Eka selaku pimpinan cabang Kota Manado gitu ya. Nah mungkin sekarang aku mau izin ngobrol sama Bapak nih Pak. Boleh. Tanya-tanya seputar cabang Manado, seputar Bapak juga gitu. Nah mungkin sebelum kita lanjut, aku mau tanya dulu deh Pak tentang background Pak Eka tuh apa sih Pak, pendidikannya, terus pengalaman kerjanya tuh apa sih Pak? Iya.
Kalau background saya lulus tahun 2000 di jurusan manajemen, salah satu universitas swasta di Makassar. Terus kalau mulai bekerja di PNM itu dari 2009. Angkatan pertamanya pada saat itu pembukaan batch pertamanya unit layanan ulang mikro, ULAM. Awalnya ulang dulu ya. Awalnya dari AO. Oh, awalnya AO, Pak? Dari marketing. Kalau dulu marketing namanya marketing officer. Sekarang kan jadi AO. Ya, jadi berkarir dari 2009 menjadi marketing officer di ULAM. Terus berjalan waktu beberapa kali pindah tempat dengan pindah posisi dan alhamdulillah dipercaya. Kalau total sih sudah 14 tahun saya bergabung. 14 tahun ya, di Pak? PNM. Itu di PNM. 2009 itu ya? Sebagai AO dan saat ini dipercaya dititipkan sebagai pemimpin cabang. Wah, itu berarti awalnya di Makassar ya, Pak? Di Makassar, betul. Tapi selain PNM, Bapak juga pernah bekerja berhubungan dengan keuangan juga atau enggak? Pertama saya setelah kuliah kerjanya itu sebagai bagian administrasi keuangan. Kemudian 2 tahun, 3 tahun melihat ya pindah ke marketing karena dulu masih ada keinginan untuk berkarir dan maju. Saya lihat posisi marketing itu adalah potensi untuk menjadi posisi sebagai pemimpin ataupun pimpinan ataupun teladan. Karena lebih cepat dibanding kami yang di belakang meja. Itu menurut saya. Menurut Bapak ya, berarti memang basicnya sesuai dengan jurusan ya, Pak ya? Jurusan. Manajemen, terus masuk ke keuangan juga. Akhirnya masuk ke marketing. Ya, jadi ambil posisi marketing karena mau berkarir. Jadi udah tahu ya kira-kira kalau posisi marketing kayaknya lebih cepat menurut Bapak gitu ya. Nah berarti 14 tahun di PNM gitu ya, Pak. Itu berarti Bapak pernah ada divisi apa aja tuh, Pak? Di divisi apa aja? Mayoritas sih 90% ada di marketing atau di bisnis. Terus 2 tahun sempat di bagian penanganan dini bermasalah atau remedial. Remedial ya. Remedial, penanganan dini bermasalah. Itu selama hampir berapa tahun tuh, Pak? Itu di Makassar terus atau pernah pindah? Di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ya. Di Sulawesi Selatan dengan semua posisi. Hampir semua posisi di bisnis. Ya, dari marketing, ada analis pembiayaan unit atau kepala unit. 4 atau 3 tempat, terus ada namanya asisten manajer cluster, sempat menjadi cluster sebelum di merger atau di reposisi posisinya, terus menjadi admin remedial, terus kepala remedial, itu di Makassar dua-duanya, yang lainnya itu di beberapa daerah di kabupaten kota yang sekitar Sulawesi Selatan. Berarti dan terakhir sebelum di Manado saya pemimpin cabang di cabang Palu. Bapak pernah di Palu? Ya, setahun di Palu pas gempa bumi ya. Dititip dan diamanahkan lagi di Manado. Sudah 5 tahun saya di sini. 5 tahun di Manado ya. Nah Pak, mungkin aku mau tanya gitu ya Pak. Kalau misalkan nih, Bapak dulu waktu pertama kali masuk ke PNM, itu Bapak memang udah punya visi untuk menjadi pemimpin nggak? Atau kayak ya udah deh jalanin aja. Apa nggak nyangka gitu Pak bisa menjadi pemimpin sekarang Pak? Kalau nggak nyangka benar tidak nyangka. Cuman karena sejak awal kenapa saya berpindah dari seorang admin mengambil ke wilayah marketing karena saya memang mau ada obsesi saya berkarir. Dan peluang karir itu menurut saya kacamata saya hanya ada kalau saya pindah ke marketing. Jadi kalau saat ini adalah salah satu bagian proses saja dari mana. Betul. Alhamdulillah Pak. Jadi memang punya visi sih tapi nggak kebayang sampai bisa jadi pemimpin cabang gitu ya Pak. Nah terus ada nggak sih Pak perbedaan yang signifikan banget setelah dan sebelum menjadi pemimpin cabang? Pasti banyak. Banyak ya Pak. Iya, paling utama adalah tanggung jawabnya. Besar ya? Iya, tanggung jawab sangat besar. Benar. Karena selain tanggung jawab ya pemimpin kan juga menjadi teladan. Jadi kami harus bagaimana memberikan teladan dari mulai hal kecil, kedisiplinan, berpakaian, tepat waktu dan tepat hasil, dan terutama juga mungkin dalam hal membangun komunikasi antar lini. Itu saja yang paling besar. Itu ya Pak, karena itu amanah yang paling besar. Ya. Benar-benar itu amanah yang paling susah ya. Apalagi Bapak sekarang di Manado sudah pegang berapa karyawan dengan AO semuanya Pak, total all? Total kalau cabang Manado saat ini 1.136 orang karyawan. Mayoritas 70%-nya itu sebanyak 1.067 orang adalah
Mekar yang usianya usianya antara 19 tahun sampai 24 tahun. Gen Z lah ya Pak ya, milenial, agak-agak Gen Z kalau gitu Makassar, ya. Orang Jaksel katanya anak Gen Z gitu. Gen Z ya, benar-benar. Itu juga Gen Z. Gen Z ya, pakai bahasa Inggris ya. Oke, berarti tantangan juga gitu ya Pak. Iya betul. Oke, nah karena perbedaan usia kan. Betul, perbedaan usia yang lumayan jauh ya, dan jauh. Perbedaan usianya juga lumayan jauh, terus juga lingkungannya, pola pikir dan segala macam gitu ya Pak. Nah itu gimana sih cara Bapak untuk mengelola rekan cabang ataupun teman-teman AO yang ada di cabang Manado ini Pak? Kalau di cabang sih natural saja, karena sudah ada panduan bagi kami, panduan-panduan baik dalam hal etika kerja atau istilahnya code of conduct. Betul. Ada juga dalam bentuk target-target yang harus diselesaikan. Jadi pada dasarnya mengalir aja seperti air. Paling perbedaannya adalah pola komunikasi aja, karena biasanya yang membedakan pola komunikasi dan strategi-strategi apa yang mungkin teknis kita bahasakan. Yang memang tantangannya di Mekar itu sendiri, mengelola Gen Z ini. Karena perbedaan usia, waktu, jadi kami yang saat ini ya belajar juga memahami. Jadi kalau cara saya sih tengok-tengok aja, nonton-nonton. Jadi ikutan nonton juga gitu ya? Nonton-nonton aja yang gini kayak TikTok gitu? Ya biar nyambung aja. Biar nyambung. Ya, nyambung aja, karena usianya kan cukup jauh ya. Masa sih Pak? Iya. Kayaknya anak Bapak di setelah nih pakai vest kalau kata anak zaman sekarang tuh gaul banget gitu ya. Kayaknya mah nggak jauh banget lah Pak. Mungkin umurnya jauh tapi sifatnya mah deket. Iya, bukan masalah soal sifat atau tidaknya, karena ya yang saat ini kan dulu kan zaman kami nggak ada handphone kan. Nah sekarang kan lebih cepat ya informasi itu, lebih canggih. Jadi bisa saja kami yang masih zaman tahun 80-an, era 80-an itu harus menyesuaikan diri juga, biar nggak terlalu kaku dan bisa nyambung aja berkomunikasi. Betul. Oke, berarti Bapak sering Pak berkomunikasi dengan teman-teman AO nih? Iya. Diskusi, ngobrol gitu ya. Wah. Bentuk santai. Oke. Kita nyantai aja, nggak usah terlalu kaku macam rakor. Enggak ya. Iya. Nyambungnya ceritanya itu memperlakukan mereka itu sesuai dengan kenyamanannya mereka. Betul. Jadi kami menempatkan aja, memposisikan diri aja bagaimana supaya mereka lebih nyaman. Gitu ya. Jadi kayak gitu ya Pak. Yang saat ini saya lakukan itu. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman cabang Manado sendiri punya ini nggak sih Pak, punya tradisi mungkin, atau misalkan di akhir bulan kita suka ada pergi bareng, atau aku juga pernah dengar katanya di sini juga ada kalau lagi sholat Jumat, ada yang sholat Jumat, ada yang ibadah juga ya Pak ya? Iya. Di Nasrani ya Pak ya? Iya. Kalau kami di sini saling menghargai masing-masing, karena ya itu menghargai itu bisa membangun komunikasi dan masuk harmonisasi dalam bekerja, karena pekerjaan kita ini adalah membangun harmonisasi baik antar usia dan segala latar belakang. Jadi harmonisasi saja. Kebetulan memang kami sudah menjadi budaya Jumat bagi yang laki-laki, yang Muslim biasanya sholat, teman-teman yang Nasrani melakukan ibadah. Jadi ada di sini semacam persekutuan Kristen yang tiap minggu dilaksanakan secara berkala. Ya, itu dilakukan offline dan online. Jadi yang tidak bisa ikut, bisa ikut online. Kita bikin kayak Zoom meeting. Jadi mereka bareng-bareng dengan Mekar yang ada di unit, baik Ulam maupun Mekar, bisa ikut. Jadi masing-masing nanti ada yang membawakan kegiatan ibadahnya masing-masing. Jadi benar. Dengan 3 latar belakang. Kan ada kami di sini selain Katolik, ada Protestan, ada juga Advent. Jadi mereka secara bergilir melakukan mungkin ada ibadah-ibadahnya sesuai dengan agama yang dipercaya masing-masing. Wah, itu jadi aja. Toleransinya kuat banget ya Pak di sini. Harus kuat. Benar-benar. Kita kan negara Pancasila. Benar, harus kuat. Nah berarti aku salut banget sih Pak, karena aku pertama kali dengar juga. Mungkin aku belum pernah dengar cerita dari cabang lain, tapi memang pertama kali nih aku dengar bahwa cabang Manado ini yang bisa ada ibadah bareng, maksudnya karena kan agamanya kan juga mayoritas Kristen kan di Manado ini gitu. Jadi keunikan juga gitu ya Pak ya. Jadi memanfaatkan waktu aja. Benar. Jumat kan biasanya waktu istirahat kan lebih panjang nih, dari setengah 12 sampai jam 1-an. Jadi ya daripada gabung, bikin lain, teman-teman dari yang lain melakukan aktivitas ritual agamanya masing-masing. Benar. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan tidak melupakan Tuhan, ya kita dimudahkan juga kerja kita. Dari langit ya Pak ya? Harus dari langit. Harus, jangan lupa ya, jangan skip berdoa ya supaya kamu ada di rumah ya.
Kebetulan jalan kantor kami ini ora et labora. Oh. Tahu artinya? Saya tahu, tapi saya lupa. Bahasa Latin. Iya. Berusaha bekerja dan berdoa. berdoa. Ya, benar itu. Saya ora et labora. Ora et labora nomor 53. Kalau 53, 5 tambah 3 ini cocok logi aja. Oh iya, gimana? Itu berarti 8. Kalau orang Cina bilang 8 itu tak terhingga. Oke. Angkanya kan 8. Kalau digeser tuh tak terhingga. Infinity gitu ya Pak? Ya, infinity. Jadi mudah-mudahan usaha dan berdoa dibarengi dengan doa yang continue dari hati yang tulus. Mujur banget ya Pak? Bisa membantu kami dalam hal mencapai tujuan-tujuan yang ada, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Benar, jadi tentunya jangan untuk perusahaan. Betul, jadi jangan kerja terus gitu ya. Iya dong. Tapi harus tetap berdoa juga, seimbang ya Pak. Seimbang. Oke. Biar waras gitu. Emang gak waras Pak? Bisa jadi Pak. Oke. Terobsesi oleh kehidupan dunia. Target-target melupakan gitu Tuhan ya. kan bisa saja tidak ada pegangan. Betul. Biar tetap waras, stay in sane gitu. Oke Pak. Gitu. Oke Pak. Nah, sekarang mungkin aku mau tanya-tanya juga nih Pak soal nasabah, karena kemarin aku baru dengar memang di sini sudah klasterisasi macam-macam banget. Betul. Gitu, bahkan di depan kita ini Pak ada produk-produk hasil klasterisasi ya Pak. Kayak batok kelapa, terus di sini kan kasnya cakalang ya Pak. Cakalang mayoritas karena perikanan di sini. Benar. Dan wisata. Oke, jadi diolah jadi abon. Terus ikan sambarawa juga ya Pak ya. Bumbu-bumbu. Oke, wah. Pokoknya olahan dari perikanan, coba deh. Pokoknya kalau masakan Manado, kalau tidak coba makanan terenak di Indonesia, salah satunya bisa baku saindang dengan masakan Padang. Benar banget karena bumbunya tuh flavorful. Saya suka yang pedis. Benar itu luar biasa banget sih Pak. Bumbunya tuh pokoknya kalau makan Manado tuh rasanya nyampur lah gitu. Nah di depan kita ini Pak ada produk-produk klasterisasi dari nasabah-nasabah unggulan juga di Manado ya Pak ya? Iya betul. Itu pertama ada abon cakalang, ini dari Ibu Sarce. Ibu Sarce. Dia dari Mekar Mapanget ya Pak ya? Iya benar. Nah dia jualan ada apa namanya nih abon cakalang dan juga olahan ikan cakalang. Salah satunya itu adalah abon. Awalnya dia ikan fufu, sekarang bergerak untuk membuat abon dan olahan lainnya dari bahan baku ikan cakalang. Wah keren banget ya, dan dia nggak cuma abon abon cakalang doang, tapi ada sambarawa juga Pak. Sambarawa itu semua olahan dari olahan ikan yang oleh Ibu Sarce dengan timnya, tetangganya. Jadi dia membentuk kelompok itu dengan tetangga sekitarnya. Ada yang dibeli dari hasil ikannya, dia yang mengolahnya. Jadi Ibu Sarce ini sudah mulai 15 tahun bekerja. Seingat saya dia sudah 15 tahun bekerja membangun usaha ini, terus beberapa kali sudah jatuh bangun. Dia merasa terbantukan karena kita membantu dalam hal sampai ke packagingnya dengan pemasaran. Ya, sekarang beliau membangun klasterisasi nih di daerah Sindulang. Sindulang itu di atas di jembatan Megawati Soekarno. Dia sudah membentuk ada beberapa kelompok, hasil binaannya beliau menjadi ibu asuhnya. Oh, jadi yang ngawasin ya Pak? Dia ibu asuh, maksudnya ibu asuhnya gini, beberapa anggota kelompoknya yang bikin juga ikan ataupun abon atau olahan ikan yang lain seperti roa, beliau yang quality controlnya. Nanti dia yang bantu jual, tapi dengan brandingnya beliau dengan sistem bagi hasil. Wah. Jadi itu sudah sangat membantu juga kelompok-kelompoknya. Jadi nggak cuma membantu Bu Sarce doang, tapi membantu juga bawahnya ya Pak. Jadi dia luar biasa. Beliau yang beli bahan baku, terus kadang-kadang bahan bakunya beli. Ada yang mau kerja ini abon, dia berikan bahan bakunya, kerja nanti setelah jadi dia beli. Padahal dia siapkan bahan baku. Jadi beliau cara kerjanya, cara membantu tetangganya, binaan kelompoknya. Kan kalau Mekar kan pasti binaan tetangga terdekat nih. Iya benar. Itu caranya. Dan kami upaya kami adalah membuat dia klasterisasi dan mudah-mudahan akan bergerak ke jenjang yang berikutnya sampai menjadi kampung madani atau apa. Supaya keren banget ya Pak. Bisa memberi motivasi benar. Di kelompok yang lainnya. Benar, wah keren banget. Nah tadi aku dari tadi sama Bapak ngomong tuh kayaknya enak banget nih sambarwanya gitu ya, ada yang ngiler banget. Nah, kita kebetulan di sini ada sambarwanya Pak, sama ada depan kita ini makanan khas Manado juga nih, sobat PKU, namanya pisang goroho ya Pak? Pisang goroho. Nah, ini kata kalau dicampur sama ini sudah campur bumbu balado nih. Oh, kalau enggak lebih enak lagi Pak? Lebih enak sih kalau kerja, tapi beda-beda ya. Beda-beda selera. Kalau kayak kita yang suka yang polos-polos saja gitu. Gak tanpa terigu, jadi lebih nyampur khasnya pisangnya, ini kan ada terigunya.
Enak banget Pak. Iya. Hati-hati jatuh cinta dengan makanannya. Takut nggak mau pulang nih kayaknya Iya. deh ya. Cowoknya juga gagah-gagah juga sih. Makanannya sini aja enak, kali ya? orang-orangnya gagah-gagah lagi. Wih. Semi Korea gitu. Siap. Saya tinggal sini aja kali ya. Enak banget Pak. Sama Bapak udah sering ya dapat Pak? jodoh. Sambil gue sini ya. Enak banget ya orang Manado bisa makan sambal roa tiap hari nih gitu. Boleh. Apalagi sambal roanya Ibu Sarce. Ibu Sarce. Kalau mau pesen bisa langsung dibawa sini sobat PKU. Nah. Nih, siapa yang nggak suka sambal roa coba? Enak banget. Bapak sering nggak Pak makan sambal roa ya? Ya pasti kalau kita nongkrong ngopi ya Goroho. Dan cuma ada di Manado. Gorontalo dan Manado aja Oke, Goroho. pisangnya itu ya. Iya. Oke. Nggak cuma makanan doang, tapi ternyata ada juga kerajinan Pak. Iya. Kemarin kebetulan aku ke tempat ibu yang jual batok kelapa ini, Cecil. namanya Ibu Cecil. Nah ternyata Iya, dia juga Tapori. teman tuli ya. Iya. Gitu. Beliau adalah berpilihan khusus. Betul. Iya. Dan ini wah, Dari limbah kelapa. saya kaget Pak kayak batok kelapa. Di Ternyata daerah bisa jadi secantik ini ya. Kawangkoan. Kawangkoan, benar-benar Iya. unit Kawangkoan gitu ya. Iya. Bisa secantik ini ya Pak ternyata tuh Iya. jadinya ya. Semua ini dari batok kelapa kan Pak ya? Apa Limbah ini? kelapa. Jadi, Limbahnya lagi ya? Limbah. Jadi Pengolahan hasil banget limbah kelapa beliau manfaatkan untuk menjadi kerajinan yang bisa diolah menjadi nilai jual tersendiri. Iya, oke. Sudah jualannya bagus, sudah banyak, sudah diterima di beberapa tempat. Benar. Dan dia sudah pernah beberapa kali ikut level-level pameran di lokal di Sulawesi Utara dan Manado. Oke. Kemarin aku juga dengar Pak katanya dia tuh udah impor produknya ke daerah Italia. Pernah ikut, memang pernah ikut dibawa dalam keadaan kegiatan dari Dekranasda, beliau sempat ikut dan produknya itu ikut dipasarkan dan menjadi peserta di pameran yang tahun lalu kan nggak salah di Itali. oleh Diekspor Provinsi gitu ya Pak ya? Iya. Ke Italia, ke Amerika juga katanya. Wah, keren banget ya. Jadi ini apa ya, estetik juga Pak, bagus banget buat bisa buat taruh tempat permen atau Iya. mungkin buat minum gitu ya. Apalagi coffee shop pakai kayak gini lucu banget Pak. Coffee shop nggak nyambung lah, Nggak mereka ya? rasa kelapa. Estetik banget tuh Cuma kayak aksesoris. mungkin ya. Iya. Jadi buat dipajang Nah, gitu. pajangan. Vintage banget, estetik banget. Nah, buat kalian yang mau beli produknya Ibu Cecil bisa langsung aja hubungi nomor di bawah ini ya sobat PKU. Nah, Pak, tadi kita udah ngobrolin soal nasabah nih, Pak ya. Ngomongin soal klasterisasi, terus Iya. pemberdayaan untuk nasabah gitu. Mungkin kita masuk ke teman-teman AO kali ya, Pak. Kalau teman-teman AO mereka sering ada kegiatan-kegiatan juga nggak, Pak? Kegiatannya aktif mereka, selain aktivitas kerja biasa. Yang saat ini mereka ikuti adalah kalau aktivitas yang lainnya mereka main bulu tangkis kalau hari libur. Oke. Yang senam basket main basket. Olahraga ya? Ya olahraga, aktivitasnya juga. Ini lagi mau coba-coba juga buat kelompok runner gitu. Wih, lari. Biar nyambung-nyambung, tetap Bener-bener. sehat kan, jadi Bener, sehat kan. bener, Karena bener. aktivitas ini nanti di usia muda sudah cepat sakit karena mungkin karena sudah tenggelam dalam aktivitas Bener. sampai lupa dengan me time-nya tuh. Bener. Olahraganya. So, Jadi, bener, Pak. kita kegiatan olahraga itu saja. Di lain waktunya ya mereka aktivitas dengan keluarga atau teman-teman kerabat. Oke. Tapi yang untuk kantor kami membuka Olahraga ya, Pak? ya kelompok-kelompok olahraga untuk mereka Oke. melakukan aktivitas di luar pekerjaan rutinnya. Oke, itu bagus sekali sih Pak, karena memang teman-teman AO ini yang saya sering dengar ceritanya tuh mereka saking kerjanya terus, jadi skip makan, Iya, kadang nggak pernah olahraga juga, karena memang kerja kan udah capek banget ya Pak. Benar, Jadi di rumah udah tidur aja gitu. Nah bagus banget tuh Pak, ada bulu Jadi kalau hari tangkis. Sabtu Minggu, Iya. kalau bukan mencuci ya pingsan tidur. Wah udah tidur Pak, Pokoknya udah sudah gampang ya. untuk waktu me time-nya kelihatannya habis. Ya. Benar. Jadi nanti takutnya kejenuhan cukup tinggi kan Benar, kalau aktivitas rutinitas cuma itu saja tanpa dibarengi dengan hal yang lain. Benar, oke. Berarti kalau misalkan ya bagus sih Pak, kayak dikasih kegiatan tapi tetap positif, Iya, harus tetap positif. olahraga gitu, Iya. berhubungan dengan olahraga Nah. gitu ya. Oke. Bahkan beberapa juga sudah buat ini kelompok e-sport mereka. Oh, oke. Mobile Legend, Wis. kelompok. Tapi kan sudah sering ikut-ikut pertandingan. Oh iya Pak, ikut Iya. pertandingan juga. Pertandingan lokal. Wah, sampai ikut pertandingan juga berarti hebat Ya sekali. harus lah, kalau biar mengasah diri Benar, kan. benar. Mengasah diri dan memperluas juga pengalaman dan relasi. Oke. Kan e-sport kan sekarang sudah lagi marak-marak kan. Bener, marak banget sih Pak Jadi di mana-mana untuk ya. usia-usia gengsi itu perlu kita fasilitasi Betul. dan kita perlu dukung supaya
bisa membantu mengarahkan ke arah positif. Betul, ke arah positif Iya, gitu ya. ke arah Jadi positif. bisa jadikan tempat mereka untuk hiburan juga Benar, gitu ya, biar nggak pusing benar, gitu ya. Nah kalau ngomongin hiburan nih Pak, Bapak kalau misalkan lagi pusing itu biasanya ngapain Pak? Lagi banyak masalah gitu biasanya ngapain nih? Mungkin hobinya apa Pak hobinya nih? Kalau saya hobi saat ini karena sudah tua, ya paling nonton aja. Oh, Olahraga nonton. tipis-tipis, jogging-jogging. Oh jogging-jogging. Itu Kalau kayak aja. motoran? Motoran iya, tapi kan nggak ada teman di sini kalau motoran. Oh. Tapi kalau motoran bagus di sini. Motor Enak ya, Pak, ya? selalu single rider aja. Oh sendirian? Sendirian. Oh lewatin bukit-bukit gitu Pak Iya. ya? Di sini kalau suka motoran ke Manado. Oke. Ada yang suka seru naik ya. sepeda lebih bagus juga asal kuat betisnya. Nah kan? itu begini-begini kan? Medanya cukup berat. Nah, benar. Bagian tidak terbiasa pasti Susah ya Pak ya? Kalau istilah sini orang bilang hosa langsung. Hosa, hosa apa Pak? Ngos-ngosan. Oh hosa, oh hosa, oke. Aku tuh dengar kata Bapak suka naik gunung Pak, beneran? Naik gunung ada dekat sih banyak gunung. Mau gunung berapi dan gunung yang tidur juga ada. Di sini Lokon bisa, gunung apa namanya? Kelabat bagus juga, Oh, bagus. Bapak Kawanua sering? juga bagus. Itu daerah pendakian. Kalau Soputan ya gunung aktif. Oke, Lagi bahaya agak aktif, bahaya Soputan. ya. Oh. Nggak bahaya Nggak sih, bahaya juga cuma ya? takutnya Tiba-tiba tuh? belerangnya Oh, itu bahaya yang ya? tidak Oke. terbiasa biasanya mempengaruhi pernafasannya bagi orang yang tidak terbiasa. Oke. Soputan. Oh Soputan ya, aku Itu baru bisa dengar. didaki. Iya. Oke. Kayaknya soal kalau di Manado Pokoknya kan explore kalau mendaki dengan laut di sini yang paling cocok karena nggak terlalu jauh kan dari pusat kota Manado. bener. Ke Bunaken cuma sekitar 30 menit. Iya ya. Mau ke Tomohon juga sekitar 40 menit kalau nggak macet. Nah, itu sudah eksotis lah. Bener-bener, di sana. jadi nggak perlu Yang suka jauh-jauh ya. alam ya. Karena memang di Manado kan aku sering dengarnya tuh Bunaken aja Pak. Kalau gunung dan lain-lain tuh mungkin belum terlalu terdengar. Karena Iya. kalau dari Bunaken kan dari dulu banget tuh kalau Iya. Bunaken gitu. Kalau Manado harus ke Bunaken. Tapi sekarang sudah ada wilayah lain wisata destinasinya di Likupang. Oh jadi banyak Ada ya Pak beberapa ya? di sini yang sudah dieksplor oleh pemerintah daerah. Apalagi kami di sini Sulawesi Utara merupakan bagian daerah super prioritas pariwisata. Oh, oke. Sudah dicanangkan dari pemerintah sejak tahun 2021. Dan PNM juga ikut mensupport dan mendukung supaya kegiatan pariwisata itu juga bisa mendorong perekonomian terutama UMKM sama gitu Pak ya? UMKM. Bener-bener. Bisa ikut jualan di situ ya Pak ya? Nah, jadi kami berkolaborasi dengan Oke. Pemda setempat untuk ikut meningkatkan pariwisata dan tentu dampaknya kepada Nasabah masyarakatnya, juga. Benar, terutama benar. UMKM. Benar, wah Gitu. oke. Jadi ternyata bersinergi juga ya Iya. dengan pemerintah setempat ya Pak ya? Harus kolaborasi Harus dengan kolaborasi. Pokoknya melakukan apapun Iya. biar nasabah selalu naik kelas ya Iya, Pak? Selalu nasabah naik terberdaya ya. Baik Pak. Nah tadi kita juga udah ngobrol nih soal mulai dari Bapak awalnya kerjanya gimana, background, terus ngomongin teman-teman AO, Iya. teman-teman nasabah gitu, ibu-ibu nasabah, nyobain produk juga gitu ya Pak. Mungkin ada nggak sih Pak pesan nih atau harapan Bapak untuk teman-teman AO yang nonton dulu nih, teman-teman AO dulu mungkin. Bagi saya untuk teman-teman AO karena mereka di usia muda, Tuhan sudah memberikan dia jalan bentuk rezeki dengan kemudahan mendapatkan pekerjaan. Manfaatkan kesempatan karena kesempatan muncul 2 kali. Betul. Dan ini tidak mungkin tanpa rencana Tuhan juga. Betul. Mereka kan mayoritas tamat SMA, terus tiba-tiba ada program mekar yang bisa membuka peluang lowongan bagi yang berminat, terutama kaum perempuan yang usia gensi itu untuk sudah dapat pekerjaan. Dulu kami di zaman itu kan harus tamat SMA susah. Benar-benar. Mau dapat kerja apa? Jadi harus Kuliah. sekarang mereka ada peluang. Dan peluang kerja itu bisa dia manfaatkan apabila dia bisa membagi waktu yang baik, kuliah sambil kerja. Oke. Jadi kesempatan-kesempatan itu yang saya rasa mereka harus menjadi memanfaatkan lah, karena itu rezeki. Bagi saya rezeki dan kesempatan yang muncul 2 kali. Benar. Dan kesempatan itu bisa menjadi tangga emas buat masa depannya mereka sendiri. Benar gitu ya Jadi saya Pak. berharap setiap kesempatan yang baik dimanfaatkan dengan baik juga ya Pak. sebagai bentuk syukur sebagai insan Betul, manusia. betul. Wah. Keren banget, saya sampai terpukau banget, mantap ya. Jadi gitu ya teman-teman, jadi kesempatan apapun dicoba aja dulu ya Pak ya. Iya. Pasti akan membuka kesempatan baru lagi yang Kesempatan lebih yang baik, baru, yang lebih asal besar. fokus dan serius. Benar, kayak Bapak dulu awal dari marketing dari AO gitu ya Pak ya, Iya. dari marketing officer, sekarang bisa menjadi pimpinan cabang. Karena itu mengambil kesempatan gitu ya Pak ya. Berproses dan selalu memberi yang terbaik dan mudah-mudahan kepercayaan itu akan datang sendirinya.
Mantep banget. Nah, kalau sekarang nih ke ibu-ibu nasabah apa Pak kira-kira ada yang mau disampaikan? Kalau ibu nasabah ini, terutama ibu nasabah ini Mekar ya, eh, mereka sangat besar harapan dan antusiasmenya untuk berkembang. Dan tentu bukan cuma di PNM saja yang harus membantu, banyak pihak yang harus membantu mereka. Betul, setuju. Di zaman yang digitalisasi ini, perkembangan teknologi yang berdampak juga pada pemasaran, dan ternyata banyak di antara internet punya potensi untuk maju. Nah, kesempatan ini kita kolaborasi dengan pihak yang terkait supaya mereka bisa lebih mempermudah pemasarannya, membangun motivasinya untuk membangun kesejahteraan keluarga. Karena UMKM penopang keluarga. Dan ibu-ibu ini adalah salah ibu-ibu Mekar, khususnya Mekar, yang sangat membantu penopang keluarga dan membantu perekonomian keluarganya. Suaminya kerja, beliau bisa memanfaatkan waktunya dengan segala energinya dan kesempatannya dengan mengeksplor agar bisa menambah kesejahteraan keluarga. Dan kita sebagai bagian daripada uh, pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, apalagi Hollywood ultra mikro, tentu harus siap support mereka. Betul sekali. Kalau mereka baik, mereka berkembang, kita juga ikut berkembang, ikut senang juga ya Pak. Harus, karena dia kan menceritakan selalu sukses story, saya dibantu oleh teman-teman aku Mekar, saya diberi kesempatan ini. Kan pasti orang gitu. Mengingat pintu pertamanya dia berkembang, bukan pada saja endingnya. Rata-rata, mulai dari mana, seperti interview ini kan atau podcast yang Mbak Nana nyampaikan, mulai dari mana sih? Awalnya gimana sih gitu ya. Pasti kan cerita itu dan benar-benar menjadi success story dan bisa memberi motivasi. Nah, kalau ibu harus banget ya Pak, karena ibu Mekar itu emang semangat sih Pak, nggak pernah pantang menyerah. Apalagi kalau dikasih semangat, dikasih apa namanya, pemberdayaan, fasilitasi, dikasih mungkin bantuan alat atau kecil, wah itu luar biasa sih mereka tuh. Mereka mau banget, ibu Mekar tuh hebatnya adalah mau terus untuk belajar, mau untuk diberdayakan, mau terus maju gitu loh Pak. Nggak stuck, jadi semua ibu-ibu Mekar yang ada di Indonesia itu udah pinter-pinter banget sekarang tuh. Keren-keren banget. Dan PNM, khususnya Mekar, melalui kegiatan PKW ini ternyata memotivasi perusahaan lain untuk ikut buat divisi tertentu, seperti PKW. Saya lihat beberapa. Karena kenapa kami berinteraksi dengan teman-teman di dalam grup FK Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, kami sharing cerita, akhirnya mereka juga buat 1-2 orang semacam bidang tertentu supaya pengembangan nasabah bindaannya itu kurang lebih tidak hanya berdasarkan modal saya, tapi ada pengembangan usahanya dalam bentuk kegiatan pengembangan usaha maupun kegiatan yang lainnya. Mungkin beda nama, tapi mirip, serupa, dan beda nama aja, tapi mirip aja dengan programnya. Ya, seperti PLN, Angkasa Pura, kami diskusi, kami sharing apa yang pernah kami laksanakan, apa yang kami kerjakan. Saat ini mereka mencoba juga, meskipun tidak divisi tertentu, kalau PNM kan ada divisinya ya. Mereka sudah membuka sedikit divisi supaya nasabah-nasabah binaannya itu tetap naik kelas. Naik kelas terus ya Pak ya. Itu. Saat ini inspire banget ini. Wah, sangat menginspirasi banget ya Pak ya. Karena bisa diikuti oleh perusahaan lain, semacam PLN maupun Angkasa Pura. Untuk di lokal sini ya. Di sini aja ya, baru di sini aja ya Pak ya kayak gitu. Karena mereka ada juga kepentingannya. Ada juga divisinya untuk pengembangan usaha melalui program TJSL. Jawab sosial lingkungan. Itu harus ke KM. Baru tahu juga Pak infonya gitu. Ternyata banyak yang sekolah. Mayoritas BUMN sudah ada. Kalau swasta CSR namanya. Oh ya benar-benar. Ya benar-benar. Kalau sekarang kita berganti nama jadi tanggung jawab sosial. Benar. Nah, semua perusahaan wajib menyisihkan sekitar 5% dari laba keuntungan setiap tahun untuk kegiatan sosial. Program Bina Lingkungan, Bina UKM, dan Bina Sosial. Wah, jadi memang PNM dan seluruh perusahaan Indonesia bahkan pun juga udah mendukung UMKM sih Pak. Iya. Karena memang itu adalah UMKM saat ini ya besar. Benar. Kepolisian pun ada loh. Benar. Tentara pun ada. Benar. TNI ada. Jadi ini kami berinteraksi saja dan bercerita yang pernah kami lakukan dengan tidak maksud untuk menggurui ya. Betul. Ini hanya memberi masukan-masukan yang kami lakukan ini.
karena tahu bisa memberi inspirasi juga bagi Betul, instansi lain agar nasabah UMKM itu banyak kesempatan untuk lebih betul. maju. Wah, mantap banget ya Pak ya. Oke Pak, berarti memang sangat besar harapan cabang Manado untuk teman-teman AO, untuk teman-teman nasabah, untuk semualah yang terlibat, baik eksternal maupun internal gitu ya Pak ya. Iya, Oke, baik Sobat PK di rumah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Pak Eka mengenai banyak sekali hal gitu ya, yang ternyata aku juga baru tahu faktanya, ataupun mengenai cabang Manado itu sendiri, kebiasaan, terus bahkan ada klub olahraga juga buat teman-teman AO gitu ya, aku belum pernah dengar gitu. Jadi makasih banyak Pak udah dikasih kesempatan aku hari ini empok untuk ngobrol bareng Bapak. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah yang menonton video ini bisa mendapatkan inspirasi baru ya Pak. iya. Gitu. Oke, terima kasih sampai kalian di rumah yang sudah menonton. Yuk kita nonton karena Yuk, wow. Bye bye. sukses juga kayak Makasih Pak.